Febi hadir. Teh Vina, Hadir, Bu. Kang Ganja, Hadir, Bu. Kang Ilham, Hadir, Bu. Teh Ilma, Hadir, Ibu. Kang Imam, Hadir, Ibu. Teh Ineke, Hadir, Ibu. Irfani, Hadir, Bu. Irma, Hadir, Bu. Iska, Iska hadir, Ibu. Iska hadir. Oke, Isma, Hadir, Ibu. Teh Ita, Hadir, Bu. masih ada kan itu? Joko, Hadir, Ibu. Ibu izin Julian, pindah. Hadir, Bu. Pina hadir. Pina hadir, ya. Kang Julian hadir. Oke, Lani, Hadir, Ibu. Teh Lani hadir. Linda, Hadir, Ibu. Lutfi, Hadir, Ibu. Lydia, Lydia hadir. Medina, Hadir, Ibu. Mia Siti, Hadir, Bu. Mia, Iya, hadir, Bu, Milda. Mia. Hadir, Oke, Mia Bu. hadir. Milda, Hadir. Muhammad Lutfi Hadir, Bu. hadir. Bu Nene Hadir, hadir. Ibu. Nurani, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Ratna hadir, Bu. Peggy, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Rendra, Hadir, Bu. Rika Rahmawati, Hadir, Bu. Rina Rosdiana, Bu. Hadir, Bu. Melinda. Hadir, Ibu. Oke, baik. Kita mulai ya. Ini Teh Lydia yang belum hadir ya. Teh Lydia sudah hadir belum? Lydia hadir, Bu. Maaf, lagi tindakan tadi. Oke, baik kita mulai saja ya teman-teman. Hari ini kita mungkin akan mereview mungkin ya, karena sebagian besar sudah terbahas pertanyaannya. Kalau saya tidak salah ya, atau ada yang belum terbahas ya pertanyaannya di pertemuan kemarin. Teh Linda yang kemarin mencatat, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya Teh? Yang tentang kultur darah, Bu, belum. Nah, boleh di-share mungkin Teh pertanyaan yang belumnya apa saja? Bu, mohon maaf sinyalnya ini luklek. Boleh di WA ke saya Teh? Atau disebutin mungkin dibacain Teh. Dibacain yang belum yang mana? Oh, yang ini yang pertanyaannya Teh Ya, Rani Bu. bukan ya yang
Screening infeksi kultur darah dilakukan pada saat awal menunjukkan hasil negatif. Setelah beberapa hari pasien mengalami perburukan, apakah perlu dilakukan pemeriksaan ulang kultur darah? Bagaimana teman-teman? Apakah sudah ada yang menemukan artikel terkait kultur darah? Apakah perlu dilakukan lagi atau tidak ya? Enggak. Ini mungkin Teh Febi, Teh Ilma, Teh Ineke, Teh Irma, Teh Iska, Kang Joko, Kang Julian, Lani, Lutfi, Lydia, Mia, Milda, Muhammad Lutfi, Neneng, Nurani, Rani, Regi, Regina, Rendra, Rina, Melinda. Nama-nama yang saya sebut barusan di saya telinya masih kosong ya, jadi masih belum berbicara sama sekali. Jadi mungkin silakan teman-teman yang merasa dari kemarin belum mengungkapkan pendapat untuk berdiskusi dipersilahkan supaya ada nilai untuk telinya. Karena kalau kosong berarti nanti dianggap tidak mengikuti ya. Ibu izin konfirmasi, Neneng Mesaro kemarin yang terkait HB sudah Ibu? Neneng mau udah ya? Oh, baru tersebut ya? Tadi tersebut Bu ya. Oh, iya ya. Ibu Neneng izin sudah. konfirmasi, Melinda juga sudah. Ibu yang terkait jawaban. Melinda sudah. Melinda sudah. Iya tadi tersebut Ibu. Ya, boleh. Yang lain mah enggak, sok yang menemukan artikel terkait nih. Apakah kultur darah perlu dilakukan kembali atau tidak? Enggak, Akang Teteh? Ayo silakan, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya mengenai kultur darah. Izin Ibu, Mia mau coba jawab. Mangga Teh Mia. Kultur darah ini merupakan pemeriksaan untuk mendeteksi jenis bakteri atau jamur penyebab infeksi dalam darah. Prosedur ini juga dilakukan untuk menentukan apakah bakteri kebal atau resisten atau masih bisa dibasmi dengan antibiotik jenis tertentu. Nah, normalnya darah tidak mengandung kuman, namun kuman bisa masuk ke aliran darah. Pada kasus ini kan kita ketahui bahwa penyebabnya itu virus. Jadi kalau menurut saya tidak perlu diperiksa ulang kultur darah. Oke, menurut Teh Mia tidak usah diulang kultur darahnya. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah perlu diperiksa ulang enggak? Boleh Bu, saya berpendapat. Boleh, Kang Ilham, mangga. Ya, yang ini mungkin nyambung juga dengan pertanyaan saya yang ini Bu, yang apa? Apakah ini inos atau enggak ya Bu ya? Jadi kalau seandainya dari yang saya dapat, salah satu bakteri penyebab infeksi nosocomial adalah Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa itu merupakan bakteri patogen opportunity yang menyebabkan infeksi nosocomial yang dan akibat pergunaan ventilator atau infeksi saluran kemih dan pneumonia. Jadi bisa aja dari akibat pasien tersebut dia terpasangnya ventilator. Nah, pada saat ini pasiennya kalau kata saya harus dilakukan kultur darah ulang karena mungkin dari hari 1 sampai hari ke-14 adanya perubahan karena terlalu lama pasien dirawat, otomatis kultur darah ini harus pasti ada perubahan gitu. Dan ditakutkan juga adanya infeksi ini gitu, Bu. Itu paling Bu dari pendapat dari saya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman Kang Teteh yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai kultur darah. Apakah perlu dilakukan ulang atau tidak? Mangga Teh Linda.
Kedengeran Bu suaranya, sinyalnya soalnya jelek. Terdengar jelas teh. Ya, ini dari artikel yang saya dapat, kultur darah pada kasus bakterimia gram negatif, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kultur darah lanjutan mungkin tidak diperlukan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Canzoneri et al. Mengungkapkan bahwa mendapatkan kultur darah ulangan dalam pengaturan bakterimia gram negatif tidak meningkatkan manajemen secara keseluruhan, dan bahwa mortalitas pada pasien yang dirawat di ruang intensif tidak terkait dengan hasil kultur darah lanjutan yang positif. Untuk kultur darah inisiasi itu biasanya dilakukan sebelum pemberian antibiotik. Kadang-kadang kultur darah harus diulang setelah dimulainya terapi antimikroba untuk memastikan bahwa bakterimia telah bersih dari infeksi dan kultur darah berikutnya negatif. Jadi kalau dari artikel ini untuk kultur darah itu bisa diulang atau tidak mungkin tergantung dari kondisi pasiennya ya Bu. Oke. Jadi bisa diulang, bisa tidak ya, lihat kondisi pasien. Kalau menurut Teh Linda, ngelihat kondisi pasien ini perlu diulang atau enggak Teh? Sepertinya bisa diulang Bu, karena ada perubahan pemberian Bisa diulang ya. antibiotik dari ceftriaxone ke meropenem ya. Oke. Ada lagi yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai kultur darah? Izin menambahkan Bu, Mangga Teh Rina. ya kalau menurut saya Bu, pada kasus ini sepertinya harus diulang untuk kultur darahnya karena melihat kondisi pasien yang semakin memburuk, kemungkinan ada mikroorganisme baru yang masuk sehingga sehingga dianjurkan untuk dilakukan kultur darah ulang Bu. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang dianjurkan ya. Ada lagi? Izin Ibu, boleh menambahkan Ibu? Mangga Kang Joko. Izin Ibu, pemeriksaan kultur darah adalah merupakan prosedur yang biasa dilakukan ketika mengalami gejala infeksi dalam darah. Jadi menurut kami perlu dilaksanakan prosedur pemeriksaan kultur darah karena kemungkinan ada terdeteksi adanya mikroorganisme di dalam darah pasien. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Saya sedikit menyimpulkan mungkin ya teman-teman, sebetulnya untuk kultur darah ini dilakukan yang pertama untuk menentukan bakteri yang ada pada pasien ya. Kenapa kita harus tahu bakteri yang ada pada pasien? Itu biasanya dilakukan di ICU terutama untuk menghindari adanya resistensi antibiotik ya. Jadi kalau kita menggunakan antibiotik yang tepat gitu ya, bakterinya golongan apa nih? Apakah dia golongan bakteri gram negatif atau gram positif, itu harus menggunakan antibiotik yang tepat gitu ya. Kalau misalnya antibiotiknya tidak tepat, itu bisa tidak berpengaruh gitu ya, terapinya tidak berpengaruh terhadap pasien atau justru bisa menimbulkan resistensi gitu ya. Makanya kalau di ICU nih terutama itu biasanya dilakukan kultur karena biasanya di ICU diberikan antibiotik yang tidak hanya satu ya, dia ada beberapa golongan yang diberikan biasanya gitu. Nah, terus itu yang pertama, jadi untuk menentukan antibiotik yang tepat. Yang kedua, kultur darah itu diperlukan untuk evaluasi antibiotik. Jadi misalnya sudah 7 hari atau 14 hari pemberian antibiotik, itu akan dilakukan kultur darah kembali. Apakah nanti setelah pemberian antibiotik 7 hari kultur darahnya menunjukkan adanya penurunan bakteri atau tidak gitu ya, itu sebagai evaluasi. Kalau misalnya ternyata bakterinya tidak berkurang gitu ya, berarti antibiotiknya tidak efektif, dia harus ganti golongan gitu ya. Apalagi pada pasien ini nih, pada pasien di sini disebutkan terdapat perburukan ya, ada perburukan di hari ke-10 kalau nggak salah ya, terutama di hari ke-10 ini disebutkan ada tanda baru, ada gejala baru pada pasien berupa pernafasannya menjadi cepat gitu ya. Lalu di hari ke-14 maaf ya,
di hari ke-14 menunjukkan adanya gejala infeksi baru, demam tinggi, nafasnya cepat, gitu ya, ada mual, muntah dan lain-lain. Dan menurut hasil ronsen itu ternyata pasiennya mengalami HAP atau hospital acute pneumonia, gitu ya, ada pneumonia. Jadi kultur darah pada pasien ini memang sangat disarankan. Yang pertama untuk evaluasi antibiotiknya, kebetulan ini hari ke-14 ya, berarti dia pemberian antibiotik sudah hari ke-14 ya. Itu harus dievaluasi apakah masih perlu antibiotik atau tidak. Yang kedua ada gejala baru yang muncul, gitu ya, gejala pernafasan, gejala infeksi pernafasan, gitu ya. Jadi pada pasien ini sangat disarankan untuk pemeriksaan ulang kultur darah, gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab apalagi ya? Tentang glukokortikoid, Bu. Oke, glukokortikoid. Kenapa pasien diberikan terapi glukokortikoid? Ada yang bisa menjawab mungkin? Pasti glukokortikoid diberikan kepada pasien seperti apa? Izin Bu Yang belum ada menjawab suaranya. artikel. Boleh Teh Linda. Glukokortikoid adalah golongan hormon steroid yang memberikan pengaruh terhadap metabolisme nutrisi. Hormon glukokortikoid mengaktifasi konversi protein menjadi glukosa melalui lintasan gluconeogenesis di dalam hati dan menstimulasi konversi lebih lanjut menjadi glikogen. Glukokortikoid mengatur proses fundamental tubuh manusia dan mengendalikan fungsi seluler seperti metabolisme sel, pertumbuhan, diferensiasi, dan apoptosis. Selain itu, glukokortikoid endogen menghubungkan sistem endokrin dan kekebalan tubuh serta memastikan fungsi yang benar dari peristiwa inflamasi selama perbaikan jaringan, regenerasi, dan eliminasi. Kalau dari hasil artikel yang saya dapatkan ini bisa dihubungkan dengan materi yang dari Ibu mengenai nutrisi pada pasien sepsis itu, Bu. Kalau nutrisinya kan tidak hanya dari karbohidrat saja, tetapi dari protein menjadi glukosa. Mungkin itu gitu, Bu. Jadi maksudnya untuk mempercepat pemecahan glukosa ya, pemecahan Iya, untuk protein menjadi membantu glukosa gitu. mengaktifasi konversi protein menjadi glukosa kalau dari artikel ini, dan juga untuk antiinflamasi. Oke, yang lain mungkin ada yang menemukan artikel lain mengenai glukokortikoid. Kenapa pasien ini harus diberikan? Ingin menjawab. Teh Rika? Oh, Medina dulu, Medina. Oh, kita aja dulu. Mangga. Dari artikel yang saya baca, pemberian glukokortikoid itu bertujuan untuk menghambat pembebasan asam arakidonat, Bu. Di mana asam arakidonat Arakidonat ini itu apa? merupakan sebuah metabolisme yang mempunyai dipecah menjadi dua alur. Yang satu alur siklooksigenase yang membebaskan prostaglandin, tromboksan, dan alur lipoksigenase yang membebaskan leukotrien dan berbagai substansi lainnya. Pasien ini kan mengalami mengalami apa? Gimana, Bu? Teh, dilanjut Teh. Peradangan. Boleh dilanjut. Dalam kasus ini, pasien mengalami kerusakan sel akibat adanya noksi dan yang akan membebaskan berbagai mediator atau substansi radang, antara lain histamin, bradikinin, kalidin, serotonin, dan prostaglandin, leukotrien, dan sebagainya. Jadi glukokortikoid bertujuan untuk menghambat pembebasan yang tadi asam arakidonat, histamin, bradikinin, dan teman-temannya, Bu. Begitu mungkin, Bu. Oke, mangga. Teh Medina, boleh melanjutkan? Iya, Ibu, saya setuju dengan yang artikel yang Teh Linda bilang. Teh Medina, suaranya kurang kencang ya? Tes masih ini nggak, Bu? Udah, sok. Ya, Bu, saya setuju dengan artikel yang Teh Linda sampaikan bahwa penggunaan glukokortikoid di sini tuh perlu untuk pasien yang COVID pasca akut. Dari artikel yang saya dapatkan juga bahwa kan pasien ini didiagnosa juga pneumonia komunitas ya, Bu ya, bahwa pasien ini juga
Tes masih ada Bu? Masih. Yang obat ini kan pasien didapatkannya hidrokortison ya Bu ya. Hidrokortison ini kan termasuk golongan kortikosteroid juga atau glukokortikoid, di mana pasien ini juga kan mungkin terkena badai sitokin yang dimana IL-6-nya tinggi. Nah, golongan kortikosteroid atau glukokortikoid ini merupakan obat antiinflamasi yang paling efektif dan yang paling banyak digunakan. Menurut studi penelitian dari respirologi UI bahwa pemberian kortikosteroid ini melalui intravena dapat menimbulkan respon sistemik sitokin proinflamatori pada sepsis yang berat. Seperti kita ketahui bahwa pasien ini juga kan menderita sepsis dan inflamasi paru pada pneumonia berat dan cedera paru akut. Jadi memang tepat pemberian hidrokortison pada pasien dalam kasus ini. Gitu Bu. Oke. Ibu izin menambahkan. Iya Bu. Boleh enggak? Mangga. Dari artikel yang saya dapat ini ada selain berfungsi sebagai metabolisme, perantara glukogenesis, respon imun, dan respon antiinflamasi juga. Fungsi lain glukokortikoid itu dapat berfungsi juga dalam pengaturan fungsi kardiovaskuler, metabolisme cairan dan elektrolit, metabolisme kalsium, pertumbuhan jaringan penyambung, otot dan tulang, serta respon terhadap stres. Tadi juga bisa ke tadi kan kardiovaskulernya gitu Bu, di kasus ini kan ada ke arah masalah kardiovaskulernya juga gitu. Tapi memang lebih besarnya untuk menekankan tadi yang respon imun seperti yang disampaikan oleh Teh Rika dan Teh Medina gitu Bu. Oke. Siap saling menambahkan ya. Mangga ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan Bu. Teh Vina dulu ya, Kang Julian ya. Teh Vina dulu mangga. Izin menambahkan Ibu. Mangga. Izin Bu, di artikel yang Vina dapat, glukokortikoid ini memiliki efek yang kuat dan secara tidak langsung dapat berperan menghambat aktivasi proses inflamasi, kemudian menghambat transkripsi gen inflamasi, menghambat ekspresi oksida nitrat. Jika oksida nitratnya tinggi, saluran pernapasan itu ada tanda-tanda meradang atau membengkak. Kemudian meningkatkan sitokin di interkulin 10, yaitu interkulin 10 itu antiinflamasi yang menjaga keseimbangan imun, dan interkulin keempat yang menginduksi diferensi sel T. Sel T itu sel darah putih yang membantu sistem kekebalan tubuh. Kemudian glukokortikoid ini adalah obat antiinflamasi yang memiliki efek antifibrosis atau anti gangguan pernapasan, dapat meningkatkan respon koagulasi dan penghambatan sehingga merupakan rasio ventilasi atau aliran darah. Oke, Kang Julian, mangga. Baik Bu, ini berdasarkan artikel yang saya dapat, glukokortikoid adalah hormon steroid yang dihasilkan dari korteks kelenjar adrenal, glukokortikoid, glukosa korteks steroid. Glukokortikoid memiliki peran penting dalam metabolisme glukosa, protein, dan lemak tubuh. Mereka berasal dari prekursor steroid dan disintesis terutama di zona fasciculata korteks adrenal. Signifikasi medisnya muncul dari peran antiinflamasi, anti alergi, dan penekanan kekebalan dalam tubuh, dan peran khusus digunakan untuk tujuan perawatan. Glukokortikoid penting tubuh adalah kortisol. Ini dilepaskan dalam pola sirkadian diurnal dengan tingkat tertinggi dilepaskan sekitar jam 8 pagi dan tingkat terendah antara tengah malam dan jam 4 pagi. Mungkin itu Bu.
Oke, Saya dapat. siap Kang Julian. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah glukokortikoid boleh diberikan dalam jangka waktu yang lama atau tidak? Tadi kalau misalnya saya simpulkan, memang pasien ini tepat ya diberikan glukokortikoid sebagai antiinflamasi. Gitu ya, karena tadi di awal nih pasiennya sudah kita sepakati nih pasien mengalami inflamasi ya, sehingga diberikan glukokortikoid. Tapi apakah glukokortikoid ini boleh diberikan dalam jangka waktu lama? Kalau misalnya iya, alasannya kenapa? Kalau tidak, alasannya kenapa? Silakan teman-teman cari terlebih dahulu. Saya tinggal sebentar ya. Assalamualaikum. Aduh, punten ya. Iya, Bu. Punten ya. Karena lagi akreditasi jadi kesana kemari. Oke, mungkin boleh dilanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita sudah sama-sama mengidentifikasi ya pasien ini memang membutuhkan glukokortikoid untuk antiinflamasi ya, sebagai antiinflamasi. Tapi apakah glukokortikoid ini boleh diberikan dalam jangka waktu yang lama? Mungkin ada yang sudah menemukan, mangga? Izin Bu, Feby boleh. Izin Bu. Boleh. Feby boleh. Teh Feby dulu boleh ya? Kasih Bu. Mangga Teh Feby. Dari artikel yang saya baca, glukokortikoid kelas berguna untuk penggunaan jangka pendek pada sebagian besar pasien. Namun, penggunaan kronis dan sistemik biasanya menyebabkan efek samping dan mengakibatkan penurunan sensitivitas. Efek samping glukokortikoid biasanya berhubungan dengan penggunaan dosis tinggi dan jangka panjang. Glukokortikoid adalah penyebab paling umum dari osteoporosis sekunder yang disebut osteoporosis akibat glukokortikoid. Selain itu, glukokortikoid dosis tinggi bersifat imunosupresif dan dapat meningkatkan risiko infeksi yang fatal. Oleh karena itu, pemberian dosis glukokortikoid yang optimal pada waktu yang tepat sangat penting untuk mengontrol homeostatis dan menghindari imunosupresi yang merugikan. Jadi menurut saya, penggunaan glukokortikoid jangka panjang itu tidak dianjurkan Bu, karena ada efek samping seperti osteoporosis. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin dari artikel yang lain? Izin Ibu. Izin Ibu. Regi. Teh Regi dulu boleh Teh Regi. Untuk jika kandungan kortikosteroid dikonsumsi dalam jangka panjang akan menurunkan fungsi dari HHP atau aksis hipotalamus pituitari kelenjar adrenal. Akibatnya obat ini berpotensi memicu pendarahan saluran pencernaan, mudah memar dan tekanan darah tinggi. Efek samping dari kortikosteroid ini muncul akibat jumlah hormon yang tidak normal dalam tubuh. Bisa pendarahan pada saluran pencernaan atau ulkus duodenum, yaitu terbentuknya luka di dinding usus 12 jari ini menimbulkan nyeri ulu hati hingga muntah darah, osteoporosis atau pengoroposan pada tulang, berpotensi memicu penyakit jantung, penipisan lapisan kulit sehingga memicu mudah memar, terhambatnya proses penyembuhan luka, peningkatan kadar gula darah dalam tubuh, serta peningkatan nafsu makan yang berpotensi menyebabkan obesitas, sehingga perubahan suasana hati secara signifikan dan bisa menyebabkan depresi. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan efek samping dari glukokortikoid penggunaan dalam jangka waktu yang lama? Izin Bu. Mangga Teh Milda ya. Menurut artikel yang saya dapat, penggunaan glukokortikoid itu tidak dianjurkan dalam jangka yang panjang Bu, karena efek sampingnya itu melibatkan sebagian besar sistem organ utama seperti gastrointestinal, kardio, endokrin, neuropsikiatri, dermatologis, mata, imunologi, muskulo, yang semuanya itu mungkin akan terjadi. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Izin Bu menambahkan. Oh boleh. Irma. Untuk beberapa kasus pada penggunaan glukokortikoid digunakan terhadap respon terhadap
pengobatan. Ada beberapa kondisi yang mungkin memerlukan penggunaan glukokortikoid dalam waktu jangka lama, termasuk penyakit autoimun, penyakit paru-paru kronis, penyakit kulit kronis, dan penyakit ginjal kronis. Efek yang dihasilkan berupa efek yang akan dihasilkan dalam penggunaan glukokortikoid dalam jangka waktu lama, salah satunya peningkatan komposisi lemak tubuh dan asupan energi tinggi yang dapat menyebabkan peningkatan dalam IMT. Begitu Bu, hatur nuhun. Oke, ada lagi? Izin menambahkan, Izin Bu Ilma, Ibu. Teh Lutfi dulu boleh ya? Ya, terima kasih. Untuk efek samping jangka panjang dari glukokortikosteroid itu tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan meningkatkan kadar gula darah yang dapat memicu diabetes mellitus, menekan kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium, menyebabkan osteoporosis, meningkatkan kadar kolesterol, meningkatkan resiko tukak lambung atau MAH, menunda penyembuhan luka yang memerlukan sejumlah peradangan, dan menekan sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap infeksi. Seperti itu, Ibu. Oke, ada lagi tadi Teh Ilma ya? Izin menambahkan Bu. Iya Ibu. Dari artikel yang Ilma baca, untuk kortikosteroid ini memiliki peran paling luas untuk semua inflamasi Ibu. Jadi untuk tidak disarankan untuk jangka panjang karena tujuannya ini untuk membunuh bakteri-bakteri inflamasi. Penggunaannya ini biasanya jangka pendek dan tujuannya ini selain untuk infeksi, berikut juga untuk gangguan-gangguan cairan elektrolit, kelainan kulit, terus miopati dan osteoporosis. Akibat dari penggunaan kortikosteroid jangka panjang ini biasanya untuk meningkatkan gula darah dalam tubuh ibu, sehingga disarankan untuk tapping off atau diturunkan secara perlahan untuk penggunaan kortikosteroidnya Ibu. Terima kasih. Oke, Teh Isma, enggak? Kalau menurut artikel yang Isma dapat, glukokortikoid itu dibagi menjadi obat short acting, mid acting, long acting. Waktu paruh biologis kortison atau hidrokortison itu adalah 8-12 jam. Waktu paruh prednison itu 12-36 jam, dan waktu paruh biologis dexamethasone dan betamethasone adalah 36-54 jam. Kalau untuk pemberian obat glukokortikoid itu jangka panjang itu tidak direkomendasikan karena akan menimbulkan efek samping osteoporosis, hiperglikemia, resistensi insulin, hipertensi, atrofi otot, infeksi berat, sindrom mirip Cushing, tukak lambung, dan gangguan neuropsikiatri. Dan juga glukokortikoidosis tinggi itu bersifat imunosupresif yang dapat meningkatkan risiko infeksi yang fatal. Oke, ada lagi mungkin? Cukup? Menambahkan Ibu. Baik. Oh, boleh Teh Lani, mangga. Terapi glukokortikoid jangka panjang atau dosis tinggi bisa meningkatkan gluconeogenesis, katabolisme protein dan lipolisis, mengurangi proliferasi dan sel aktif membelah, mendorong apoptosis dan menghambat sintesis protein, dan juga memiliki efek vasopresor yang menekan sumbu hipofisis hipotalamus. Efek samping pengobatan hiperglikemia ini adalah hiperglikemia dan diabetes mellitus, keterbelakangan pertumbuhan dan kehilangan otot. Namun, efek buruk yang dialami oleh seseorang individu bergantung pada rata-rata dan dosis kumulatif pengobatan. Dan juga, namun penghentian glukokortikoid juga penuh dengan risiko termasuk hilangnya kendali penyakit dan efek samping penghentian obat termasuk potensi insufiensi adrenal. Izin, terima kasih. Izin Ibu, izin tambahkan. Boleh, enggak. Untuk jenis glukokortikoid adalah sejenis steroid jenis yang Anda butuhkan tergantung pada kondisi kesehatan spesifik yang Anda miliki. Di antaranya paling umum adalah kortison, suntikan yang dapat meredakan peradangan pada persendian, prednison dan
dexamethasone, pil yang mengobati alergi, radang sendi, asma, masalah penglihatan, dan banyak kondisi lainnya. Triamcinolone, krim yang merawat kondisi kulit, sama budesonide, pil untuk kolitis ulcerativa dan penyakit Crohn dan penyakit autoimun yang mempengaruhi saluran pencernaan. Izin Ibu. Baik, terima kasih Teh Ineke. Mungkin saya sedikit simpulkan ya. Jadi sebetulnya pasien ini tadi membutuhkan glukokortikoid. Untuk apa sih pasien ini membutuhkan glukokortikoid? Sebetulnya diperlukannya untuk anti radang ya. Tapi apakah boleh diberikan dalam jangka waktu lama? Ternyata karena glukokortikoid ini dia masuk ke dalam golongan hormon steroid ya. Tapi hormon steroidnya hormon buatan ya. Karena dia dari luar kan ya berarti ya. Bukan berasal dari tubuh. Fungsi steroid ini apa? Dia sebagai hormon pertumbuhan kan sebetulnya ya. Nah, tapi kalau misalnya dia apa sih maksudnya dia diberikan terlalu banyak itu akan menimbulkan banyak ini ya, banyak efek samping. Gitu diantaranya tadi bisa meningkatkan glukosa darah. Kenapa bisa meningkatkan glukosa darah? Karena tadi di awal sudah disebutkan salah satu fungsi glukokortikoid adalah katabolisme yang mengubah protein menjadi glukosa. Kalau misalnya dia terlalu banyak, terlalu lama digunakannya, maka protein akan terus-terusan diubah menjadi glukosa. Itu juga tidak baik tentu saja gitu ya. Terus ada apa sih namanya efek-efek samping yang lain seperti pada tulang gitu ya, otot dan segala macam gitu. Jadi bagaimana penggunaan steroid pada pasien kritis itu sebetulnya tadi sudah disebutkan ya, saya lupa oleh siapa, tapi yang jelas dia penggunaannya tapering off ya. Jadi dosis awalnya berapa gitu ya, nanti dinaikkan bertahap, jadi tidak boleh dia langsung diberikan dalam dosis yang besar gitu ya, tapi dia diberikan dosis awal berapa gitu ya, terus nanti naik bertahap dan turun pun bertahap, tidak boleh stop langsung gitu ya, tidak boleh langsung di stop ketika dosisnya lagi tinggi gitu untuk penggunaan glukokortikoid ya. Ada lagi yang belum terjawab pertanyaannya? Ada Bu, mengenai AGD. AGD, yang mana ya pertanyaannya Teh? Izin Bu, yang tentang idealnya dilakukan pemeriksaan AGD. Oh iya, asa udah? AGD itu berapa hari sekali ya? Enggak ada yang mau menjawab, mungkin yang menemukan artikel nih, AGD harusnya berapa hari sekali? Atau berapa kali dalam sehari? Izin Bu mau jawab. Mangga Teh Lydia. Kalau dari pengertiannya sih Bu, di sini didapatkan kalau analisa gas darah adalah prosedur pemeriksaan medis yang bertujuan untuk mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah. AGD juga dapat digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau pH darah, sel-sel darah merah, mengangkut oksigen dan karbon dioksida yang juga dikenal sebagai gas darah ke seluruh tubuh. Jadi AGD juga dapat dapat dilakukan pada pasien yang sedang menggunakan alat bantu nafas untuk memonitor kondisi serta mengetahui apakah pengaturan alat sudah sesuai. Dari indikasi di sini disebutkan indikasi prosedur AGD sendiri untuk mengevaluasi diagnostik, baru untuk menentukan goal terapinya itu seperti apa, apakah misalnya pasiennya masih hipoksemia atau saturasi oksigennya seperti apa. Terus gangguan metabolik juga bisa. Ada mungkin yang mau berbagi? Oh iya, mangga lanjut. Untuk menilai keparahan perjalanan lanjut Teh Lydia. Ya Bu, kedengaran nggak Bu ya? Suaranya jelas nggak Bu ya? Ya tadi agak putus. Mangga lanjut. Ya maaf. Terus kalau misalkan dari artikel yang didapat, ada juga yang menyebutkan tiap 6 jam sekali, tiap 24 jam sekali, tergantung dari kondisi pasien tersebut. Misalkan pasiennya mau evaluasi winning ventilator, mungkin sebelum di winning dilakukan pemeriksaan AGD terlebih dahulu. Itu yang bisa disampaikan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ini mungkin yang di rumah sakit nih, terutama yang di ICU. Sebetulnya evaluasi dari AGD ini dilakukan setiap berapa hari ya? Atau setiap 1 hari itu harusnya berapa kali?
AGD ini? Sebetulnya tadi pengertian dari AGD kan analisa gas darah ya, untuk menganalisa kandungan gas dalam darah ya, gas apa saja, O2, CO2 gitu ya, saturasi oksigen, HCO3 dan lain-lain. Untuk apa kita mengetahui ini? Suara saya masih kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Bu. Halo, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Ada, Bu. Udah, ini jaringannya sepertinya agak ini lagi hujan di sini. Oke, saya lanjut ya teman-teman. AGD ini sebenarnya kan dia analisa gas darah untuk menganalisa kandungan gas yang ada dalam darah. O2, PCO2, ya HCO3, saturasi dan lain-lain. Ini digunakan untuk apa? Bisa digunakan sebagai dasar terapi, bisa juga digunakan sebagai evaluasi. Kalau sebagai dasar terapi untuk apa? Misalnya pasien yang mau dilakukan intubasi gitu ya. Mau dilakukan intubasi maka dia dilakukan dulu AGD untuk menentukan apa? Nanti untuk menentukan settingannya. Ya, nanti yang cocok apa gitu ya. Kalau misalnya PCO3 yang tinggi, berarti kita harus mempercepat laju pernafasannya. Berarti RR-nya dipercepat nih supaya PCO2-nya dikeluarin gitu ya. Atau misalnya kalau O2-nya rendah itu biasanya IE rasio yang dinaikin atau FiO2-nya yang dinaikin seperti itu. Nah, nanti AGD ini akan diulang ketika kita mengubah setting ventilator. Yang pertama ya, kalau misalnya setting ventilator diubah itu biasanya di AGD lagi gitu ya. Untuk apa? Untuk menentukan evaluasi lagi apakah setting yang baru ini sudah cocok atau belum gitu ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan setting ventilator, itu AGD akan dilakukan dalam 24 jam. Jadi setiap 24 jam sekali dia akan diulang AGD-nya. Kenapa harus diulang? Karena ventilator harus di-winning. Ya, kalau misalnya terus berarti bisa di-winning, diturunin. Apanya dulu nih yang diturunin? Dilihat dari hasil AGD. Ibunya kelempar. Apa tuh banyak? Hilang terlempar tuh Linda. Iya, kayaknya kelempar. Yang lempar. Oh, Cuy, di japri seperti teknik. itu simpanan jam. Itu amankan heula itu. Sileunetan Lampung Kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar teman-teman? Terdengar. Ada, Bu. Dengar Ibu. Tadi sudah sampai mana ya? Saya nggak tahu tadi, ternyata sinyalnya jelek. Setting ventilator, Bu. WD ventilatornya, Bu. Oh ya, jadi AGD ini dia dilakukan sebagai evaluasi untuk winning ventilator. Kalau misalnya kita tidak ada perubahan nih, tidak ada perubahan setting, maka AGD dilakukan dalam 24 jam. Biasanya di pagi hari ya, kalau di ICU di subuh-subuh ya.
jam 5 gitu ya. Pokoknya AGD yang paling pagi tuh dievaluasi. Kalau misalnya dia bagus nih, FiO2-nya bagus gitu ya, PCO2-nya bagus, PaO2-nya bagus, biasanya dia di winning, mulai di winning, diturunin settingnya gitu ya ke level yang lebih rendah, supaya nanti bisa diekstubasi gitu ya, pasiennya bisa bernafas sendiri seperti itu ya. Jadi memang mungkin kalau misalnya di apa namanya, di artikel itu berbeda-beda ya. Ada yang 6 jam sekali, ada yang 12 jam sekali, ada yang 24 jam sekali. Tapi memang untuk AGD ini kita lihat kondisi pasien. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan patokan harus per 12 jam, nggak bisa. Karena kita tidak mengobati hasil AGD ya, kita mengobatinya pasien. Jadi kalau misalnya ada perubahan pada pasien gitu ya, perubahan kondisi pasien, otomatis kita akan mengubah setting ventilator. Nah, setelah itu baru kita evaluasi lagi AGD-nya cocok atau tidak nih setting ventilator yang baru seperti itu, gitu ya. Jadi memang AGD ini dia sifatnya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel, tidak harus setiap 6 jam, tidak, gitu ya. Lihat kondisi pasiennya saja seperti apa, gitu ya. Kalau misalnya dia stabil, mungkin per 12 jam cukup untuk apa? Untuk winning tadi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisinya kurang stabil gitu ya, setelah dipakein volume kontrol ternyata nafasnya masih nggak enaken nih, masih cepet gitu ya, terus terlihat otot-otot bantu nafas gitu, terus pasiennya keringetan dan lain-lain, kita ubah lagi setting ventilatornya, maka kita ambil lagi AGD-nya, sudah cocok atau belum, seperti itu mungkin untuk AGD ya. Ada lagi yang belum terjawab, mungkin pertanyaan yang belum terjawab? Sudah semuakah terjawab? Kalau sudah semua, saya mau mereview mungkin ya dari pertemuan awal kita nih. Ini nanti ada ujian SOKA ya, kalau tidak salah ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi ujian SOKA kurang lebih yang ditanyakan ini sama ya, seperti ini. Jadi saya akan mereview dari awal. Mungkin saya akan memanggil nih teman-teman yang belum adanya ya. Teh Iska. Teh Iska. Teh Iska ada nggak? Belum ada. Ke Kang Lutfi. Lagi ke pasien. Gimana, lagi ke pasien? Iya. Oke, ke Kang Lutfi dulu boleh? Kang Lutfi ada? Kang Lutfi nggak ada juga? Teh Nurani? Teh Nurani ada? Ada, Bu. Baik, Teh Nurani, coba kita review dari awal. Bagaimana ceritanya si COVID ini bisa menimbulkan gejala-gejala gagal nafas pada pasien. Kenapa COVID bisa menimbulkan gejala gagal nafas pada pasien? Dari mulai virus masuk mungkin ya, bagaimana virus masuk, kemudian menimbulkan reaksi apa, kemudian bagaimana reaksi tersebut bisa menyebabkan nafasnya menjadi cepat, kemudian nadinya menjadi cepat, dan lain-lain. Teh Regina atau Kang Rendra mungkin bisa dibantu. Ya Bu, izin menjawab dulu Bu. Enggak.
dari kasus yang ini kan pasiennya terjadi pasca akut ya Bu ya, yaitu ada gejala sisa pada COVID. Terus faktor resikonya juga karena pasiennya adalah perokok aktif, yaitu 1 bungkus per hari. Terus pada perokok juga akan kesulitan mengeluarkan sputum Bu. Terus nikotin juga dapat merusak silia. Dari rusaknya silia itu virus sama bakteri bisa masuk. Terus karena pasiennya tidak bisa mengeluarkan sputum, virus COVID-nya bisa masuk karena silianya rusak, virus COVID bisa masuk lalu terjadi peradangan. Paling itu dulu Bu. Oke. Ya, tadi saya ada yang terlupa ya, saya mau bahas ini mengenai asam arakidonat tadi yang dibahas sama siapa ya? Lupa saya. Apa ya? Iya, Bu. Asam arakidonat ini apa sih? Nah, ini mungkin yang kemarin belum termention ya oleh kita. Jadi memang asam arakidonat ini adalah salah satu mediator inflamasi seperti histamin, bradikinin itu juga sama ya. Salah satunya adalah asam arakidonat. Nah, ini mungkin yang kita belum familiar ya dengan asam arakidonat ini. Tapi asam arakidonat yang jelas dia merupakan salah satu mediator inflamasi juga ya yang dikeluarkan pada saat terjadi inflamasi gitu ya. Jadi nanti jangan bingung ya, apa sih asam arakidonat itu gitu ya. Nah, itu jadi asam arakidonat adalah salah satu mediator inflamasi. Baik, tadi Teh Regina sudah menyebutkan sampai ke terjadinya inflamasi ya. Terjadinya inflamasi itu akan merangsang munculnya mediator inflamasi. Kang Rendra mungkin bisa dilanjutkan dari proses inflamasi ini, kemudian apa yang terjadi? Yang mana? Ayah mah kerjanya tinggi. Kang Rendra, Teh Nurani, Kang Lutfi. Ini geserin. Ya lah. Oke, boleh lanjut yang lain dulu deh, yang bisa menjelaskan mungkin. Jadi bagaimana sih efek inflamasi ini terhadap gejala-gejala yang timbul pada pasien seperti nafas cepat, nadia yang cepat, tekanan darah yang turun gitu. Mungkin Bu boleh menambahkan. Enggak, Kang Ganjar boleh. Setelah tadi kan terjadi peradangan Bu, di mana tadi ada mediator-mediator peradangan yang aktif, di sana menyebabkan beberapa kejadian. Salah satunya adanya penumpukan makrofag dan lain-lain, di mana di situ itu di alveolinya akan terjadi penumpukan. Jadi yang awalnya itu tempat terjadinya proses pertukaran gas antara CO2 dan karbon dioksida di pembuluh darah. Pembuluh darahnya terjadi peradangan, dia melebar, dia mengeluarkan protein, dia terjadi penumpukan makrofag dan lain-lainnya, sehingga si alveoli tersebut tertutup yang tadi fungsinya untuk pertukaran gas, jadi adanya gangguan di sana, sehingga pasien itu menjadi sesak. Nah, dari sesak itu kompensasinya ada napasnya menjadi cepat, seperti itu Bu, sehingga oksigennya turun tadi, PaO2-nya, terus PCO2-nya pun begitu, karena dia cepat sehingga karbon dioksida menjadi banyak terbuang, gitu Bu. Oke, ini mungkin agak diluruskan sedikit ya Kang ya. Jadi tadi si mediator inflamasi ini dia salah satunya adalah makrofag ya, kerja makrofag, memicu kerja makrofag ini dia akan menimbulkan penumpukan sputum ya pada akhirnya. Nah, penumpukan sputum ini tadi apa sih, dia adanya di alveoli sehingga mengganggu pertukaran gas. Nah, ini dari sini pertukaran gas terganggu, artinya oksigen yang masuk menjadi berkurang
dan CO2 yang keluar itu juga menjadi berkurang. Apa akibatnya? CO2 di dalam darah menumpuk pada awalnya ya, kondisi awal. CO2 di dalam darah menumpuk dan oksigennya kurang di dalam darah gitu ya. Jadi PCO2 naik, PaO2 turun. Lalu kenapa hasil AGD yang kita lihat PCO2-nya turun? Karena ini sudah terjadi mekanisme kompensasi gitu ya. Ketika dia datang, pasien ini datang, itu kan dia sudah terjadi gangguan pertukaran gas dan pasien ini sudah bernafas cepat. Nafas cepat ini merupakan sebuah mekanisme kompensasi. Ketika PCO2 di dalam tubuh terlalu tinggi, maka dia akan mengkompensasi dengan cara bernafas cepat. Jadi lama-lama kalau dia bernafas cepat, CO2 akan dikeluarin sampai akhirnya dia menjadi rendah gitu ya. Jadi kondisi CO2 yang kita lihat di hari kedua itu merupakan sudah merupakan sebuah mekanisme kompensasi gitu ya. Jadi pada awalnya pasti dia tinggi dulu nih CO2-nya. Gitu. Oke, terima kasih Kang Ganjar. Selanjutnya mungkin sudah ke sistem pernafasan sudah. Sekarang bagaimana ke pengaruhnya terhadap sistem kardiovaskular? Bagaimana kemudian proses inflamasi ini bisa menyebabkan penurunan curah jantung ya. Terus dari penurunan curah jantung sampai akhirnya menyebabkan efek ke ginjal, ke hati dan lain-lain. Enggak. Izin Ibu. Boleh, enggak. Siapa ini ya? Teh Medina, enggak? Ya. Tadi kan Bu ini berhubungan dengan histamin, salah satu dengan mediator inflamasi, di mana histamin ini menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar, yaitu vasodilatasi, sehingga cairan dari intravaskuler keluar ke interstisial, menyebabkan tekanan onkotik menurun, yang menyebabkan volume darah pun menurun. Kemudian terjadi perubahan penurunan pada preload dan afterload sehingga jantung dapat bekerja lebih cepat, yang menyebabkan tekanan darah turun, heart rate meningkat sebagai mekanisme kompensasi, Bu. Oke. Ya, jadi ke kardiovaskular seperti itu ya, karena tadi kerja dari salah satu mediator inflamasi ini terhadap dinding pembuluh darah menyebabkan dilatasi. Kalau sudah dilatasi maka nanti plasmanya akan keluar, maka akan terjadi penurunan volume darah. Kalau volume darah sudah menurun, maka akan terjadi mekanisme kompensasi berupa peningkatan heart rate ya. Gitu. Terus selanjutnya ke efeknya terhadap ginjal. Mangga, siapa yang mau mengulas lagi bagaimana efek penurunan curah jantung ini terhadap ginjal? Izin Ibu. Mangga, Bu Neneng. Karena pada pasien ini terdapat oksigen ke ginjal itu menurun, sehingga pompa darahnya juga akan menurun, maka filtrasi ke ginjal akan terganggu. Pada kasus ini di filtrasi itu kan zat-zat yang dibutuhkan dan yang masih diperlukan, yang mestinya dialirkan kembali dan dibuang yang tidak diperlukan, ini kembali kepada hasil yaitu kreatinin dan asam laktatnya seperti yang tertera pada contoh soal yang kita bahas, sehingga di sini akan merusak Bu untuk reabsorpsi zat-zat yang diperlukan untuk diserap kembali, sehingga gangguan fungsi ginjalnya akan menurun. Oke. Mungkin ya, jadi tadi volume darah menurun, maka volume darah ke ginjal juga akan menurun. Kalau volume darah ke ginjal menurun, oksigenasi menurun, maka nantinya akan terjadi hipoksia sel ya, hipoksia sel di ginjal. Kalau sudah terjadi hipoksia, nanti terjadi kerusakan sel-sel ginjal sehingga menurunkan fungsi dari ginjal. Fungsi dari ginjal adalah tadi disebutkan oleh Bu Neneng, ada fungsi filtrasi dan reabsorpsi. Zat-zat yang harusnya difiltrasi seperti ureum, kreatinin yang seharusnya dibuang itu malah terserap lagi ke dalam tubuh, menumpuk di dalam tubuh sehingga tercermin dalam hasil laboratorium. Ureum kreatininnya menjadi
tinggi gitu ya. Terus fungsi dari reabsorpsi juga sama, menjadi terganggu ya. Cairan-cairan yang seharusnya dikeluarkan melalui urin itu akan diserap kembali ke dalam tubuh yang pada akhirnya nanti akan menyebabkan udem gitu ya. Terus efeknya terhadap hati. Bagaimana efeknya terhadap hati? Coba saya ulangi lagi, Teh Nurani, Kang Rendra, sama Kang Lutfi ya, yang masih belum nih. Enggak. Izin menjawab. Boleh, mangga. Siapa ini? Rendra, Bu. Oh, mangga Kang Rendra. Mungkin beberapa konsep patofisiologi untuk kena dari COVID kena ke hati, Bu. Mungkin dari respon imun dan inflamasi. Respon imunnya terhadap infeksi COVID menyebabkan peradangan sistemik yang dapat mencapai hati. Peradangan ini dapat merusak sel-sel hati dan memicu pelepasan enzim hati ke dalam darah seperti alanin, aminotransferase ALT atau aspartate aminotransferase AST. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan mengenai efek di hati? Aku di perpus. Serius. Ini kata Bu Anggi suruh dampingin Bu R di perpus. Ngapain? Gak ada. Ah, aku ngapain? Temenin doang. Oke. Iya, temenin doang ya. Teman-teman sebentar ya, punten banget. Hah? Mana? Oh, rambut sana. Karena ya, sok. Mun. Hujan.
Akak Teteh, hapunten. Sepertinya untuk melanjutkan, ini saya agak sulit ya karena udah mulai visitasi lapangan. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau misalnya Akang Teteh merasa masih eh, perlu dilakukan pertemuan, mangga kita lakukan pertemuan lagi. Nanti satu pertemuan lagi mungkin ya. Kalau misalnya dirasa sudah cukup atau misalnya boleh di apa sih
rangkuman gitu ya, ada yang membuat rangkuman, terus ada yang belum dipahami, itu boleh nanti konsultasi ke saya atau ke Bu Santi juga boleh sebelum soka gitu ya. Seperti itu mungkin ya Akang Teteh, hapunten pisan karena ini sedang bentrok dengan akreditasi, saya juga jadi nggak enak karena harus membuat menunggu terus gitu ya. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Akang Teteh, hatur nuhun pisan atas kesediaannya menunggu. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya mau ada pertemuan lagi, boleh nanti menghubungi saya ya. Siap Ibu. Ya, hatur nuhun. Baik Ibu, mohon Ya, bisa. nuhun Bu. Ya. Nuhun Ibu.